Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana membuat timer ya di dalam Google Form. Masih pembahasan tentang Google Form. Baik, langkah pertama silahkan teman-teman diklik bagian sini karena kita akan masuk ke drive kita. Klik ya bagian drive. Kemudian bisa kita klik lagi di bagian baru karena di sini kita akan membuat form baru. Klik. Kemudian Google Form. Kita klik. Nah, di sini kita punya formulir baru ya di dalam Google Form. Nah, tujuan kita akan memberikan timer di sini. Jadi nanti anak-anak kita kalau pas mengerjakan soal yang kita berikan itu ada waktunya di sini sebagai pengingat. Nah, caranya silahkan kita tambahkan karena kita harus menginstal dulu timernya. Tapi sebelum kita menginstal dulu timernya, ini kan masih kosongan ya, belum ada judul dan belum ada soalnya. Kita bisa mengambil soal dari soal yang pernah kita di Google Form, yang pernah kita buat ya, yang pernah kita buat di Google Form. Caranya sangat mudah, silakan diklik import ya, import question atau import pertanyaan. Kita import. Kita pilih soal yang pernah kita buat di Google Form. Contohnya saya di sini ada blank quiz. Sedikit ya. Nah, ini ya. Ada blank quiz ini. Kemudian kita pilih. Oke. Kita pilih ya. Tadi yang ini saja. Kemudian kita pilih. Nah, di bagian kanan ini ada beberapa pertanyaan yang diambil dari question atau diambil dari Google Form yang pernah kita buat. Nah, bisa diklik semua, pilih semua, atau kita bisa memilih beberapa pertanyaannya. Nah, monggo itu tergantung dari keinginan si pembuatnya. Baik, karena saya ingin semua, maka saya pilih semua. Kemudian jangan lupa di sini klik import pertanyaan. Nah, oke, sehingga semua pertanyaan itu sudah masuk ke dalam Google Form kita. Ya, ada 4 soal di sini. Baik, kemudian, oke, ini yang soal kelima saya hapus saja. Karena ini belum ada. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi ya tinggal kita klik import pertanyaan lagi atau import question. Baik, kemudian setelah kita punya soalnya, jangan lupa kita beri judulnya. Kalau tidak salah ini tentang nilai harapan ya, misalkan begini. Saya tulis nilai kuis ya, kuis. Kalau di mata kuliah saya namanya kuis. Kuis nilai harapan variabel random. Variabel random discrete. Oke. Nah, kemudian kita berikan deskripsinya. Deskripsi atau petunjuknya. Silahkan kerjakan. Misalkan kerjakan soal secara mandiri dalam durasi, kita nanti akan menggunakan durasi waktu 1 jam ya, atau 60 menit. Nah, begitu. Kemudian, atau diberikan petunjuk yang lain.
Nah, kemudian di sini ada nama, ya. Biasanya kalau selain nama, saya menambahkan NPM. Bisa saya tambahkan di sini, tambahkan pertanyaan NPM. NPM. Baik, NPM ini kan jawaban singkat ya, jawaban singkat, kemudian dia diisi dengan angka. Ya. Ini tidak ada poinnya, wajib diisi. Kemudian ini juga sudah wajib diisi, jangan lupa ini harus wajib diisi ya. Nah, setelah itu saya akan membuat bagian baru. Jadi nanti yang di bagian awal ini merupakan bagian identitas dulu, kemudian yang bagian baru ini adalah nanti yang untuk soalnya. Oke. Saya tambahkan bagian section ya. Oke, di sini sudah ada bagian yang kedua, yaitu saya tuliskan adalah soal. Nah, di sini adalah deskripsinya atau petunjuknya. Jawablah pertanyaan berikut dengan menuliskan hasil angka hasil akhir paling sederhana apabila ada tanda hasil berupa pecahan ya. Oke, nah petunjuk ini merupakan clue ya, benar-benar memberikan kita petunjuk, kita harus mengerjakannya bagaimana, anak harus mengerjakannya bagaimana. Karena misalkan soal itu merupakan jawaban singkat, Google Form ini sangat sensitif sekali terhadap kuncinya. Jadi baik itu huruf besar kecilnya juga sensitif, angka pun juga sensitif. Misalkan bilangannya adalah 0,16 ya harus 0,16, koma itu dituliskan dengan titik atau dengan koma. Nah, itu harus dijelaskan pada petunjuk ini. Karena pada Google Form ini sangat sensitif sekali terhadap kuncinya, maka petunjuk ini sangat membantu siswa dalam mengerjakan. Nah, kemudian kita berikan masing-masing poinnya yang sama. Kita ada 4 soal agar lebih mudah untuk pengkoreksian dan penilaiannya, maka saya berikan poinnya itu adalah 25. Sehingga nanti kita akan mudah untuk menilai. Poin maksimalnya adalah 100. Oke, ini yang kedua kita ganti dulu poinnya. Pastikan poin teman-teman 100 atau 10. Baik, selesai. Nah, pada Google Form ini atau kuis yang kita buat ini, apabila kita menginginkan kuisnya ini kalau anak mengerjakan nanti hasilnya bisa dilihat, kita bisa klik bagian setelan. Baik, di sini. Oh iya, kalau ini perlu masuk batasi 1 tanggapan, berarti anak hanya bisa mengerjakan 1 kali. Nah, saya biasanya batasi 1 tanggapan. Kemudian kuis. Nah, ini ya bagian kuis. Ini kita pilih bagian yang ingin kita tampilkan di situ. Misalkan kita ingin anak bisa melihat skornya atau nilainya, maka diklik nilai poin. Kemudian jawaban benar atau jawaban yang salah, jawaban yang benar akan ditampilkan tidak, kalau saya biasanya tidak. Karena nanti akan bocor soal itu, jawaban itu. Kemudian pertanyaan yang belum terjawab, saya juga tidak. Karena saya sudah menggunakan required tadi yang wajib ya, berarti wajib diisi anak. Kemudian jangan lupa simpan. Baik, nah
Setelah itu, bagaimana cara kita untuk memberikan timer pada Google Form kita? Yaitu kita tambahkan dulu dari mana? Dari sini. Ada tanda titik 3 di atas ini. Kita klik, kemudian ada add-on. Add-on kita klik. Baik, add-on kita klik, kemudian kita cari namanya adalah Timify. Timify. Oke, ini ya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada di Google Form kita. Nah, saya pilih yang ini. Timify.me. Oke. Tulisannya Timify lah, timify.me. Kemudian kita klik. Ya, di sini ada tulisan install. Ya, nanti kita klik install. Nah, pada Timify ini sangat banyak ya. Ini bisa untuk track identitas pakai kamera. Jadi anak mengerjakan pakai kamera. Maksudnya dia bisa mengakses ke soalnya itu pakai kamera. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kita mau menggunakan yang ini dulu, yang ada timernya itu. Baik, kita install. Lanjutkan. Nah, ketika kita menginstal, Timify ini meminta akun. Nah, kita menggunakan akun yang mana? Baik, saya pakai akun saya sendiri nih. Oke, silahkan dipilih akunnya yang mana. Kemudian kita klik izinkan. Oke, berikutnya ya, telah diinstal. Nah, maka di sini sudah nampak tulisan uninstall karena kita sudah menginstal Timify ini di Google Form kita. Nah, setelah kita menginstal ini, kemudian kita masuk ke form kita. Baik, kita masuk ke form kita. Ini kita tutup. Nah, kita masuk ke form kita, kemudian di bagian atas ini ada add-on ini, kita klik ya. Klik. Timify-nya kita klik lagi. Nah, kita klik bagian atas yaitu configure. Oke, kemudian kita kita klik bagian enable. Jadi kita aktifkan Timify-nya ini pada form ini. Klik ya. Oke, ini sudah enable. Nah, kalau sudah enable, kita masuk ke Timify kita. Timify lah, ke Timify kita. Oke, kita klikkan di sini. Kita cari ya. Oh, ini sudah ada Timify. Enter. Masuk ya. Ini ya Timify bagian atas sendiri nih. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tadi ingat judul kita apa? Kuis nilai harapan ya. Maka di kuis nilai harapan ini kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan, teman-teman. Ada yang warna biru dan ada yang warna hijau. Nah, karena kita mau mengaktifkan Timify kita ke Google Form kita, maka kita bisa memilih dua itu tadi. Bisa create test atau public form link. Nah, create test, bedanya apa sih? Kalau create test ini, yang warna biru ini, digunakan untuk masing-masing siswa sendiri. Jadi, setiap siswa itu nanti punya kodenya sendiri-sendiri. Misalkan si A, si B, si C, itu punya kodenya sendiri-sendiri. Tapi itu menurut saya itu tidak efektif. Ya monggo, itu tergantung kebutuhan. Misalkan kalau memang ingin itu lebih lebih aman ya. Nah, tetapi kalau untuk kelas yang besar hal ini tidak efektif, maka saya gunakan warna hijau ini untuk publik. Jadi cukup satu
satu alamat link, kemudian kita bagikan ke murid-murid kita. Baik, kita klik bagian public ini, public from link. Nah, kemudian kita pilih choose test. Kemudian kita klik create test. Nah, Google Form untuk kuis nilai harapan variabel random discrete. Nah, di sini bisa ditambahkan respondennya. Misalkan saya ini, nah, oke. Kemudian ini cukup satu, tidak apa-apa. Kalau mau lebih dari satu juga tidak apa-apa. Nanti dipisahkan dengan enter, tab or koma. Oke, nanti dipisahkan dengan tab atau koma ya. Tapi saya satu aja. Kemudian di sini ada timer duration. Artinya waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengerjakan soal yang kita berikan. Bisa 60 atau 120, monggo. Kalau saya tadi karena di bagian deskripsi saya sudah saya berikan bahwa petunjuk di petunjuk itu waktunya 60 menit, maka saya tuliskan di sini 60. Baik, kemudian diklik bagian auto close form when time over. Waktu habis, nanti langsung tertutup meskipun anak belum selesai mengerjakan. Oke, klik ya. Kemudian di bagian bawah ini, oke, ini bisa di atas kan nggak? Oke, di bagian bawah ini ada diklik kalau nggak salah create ya, create. Kemudian, oke, di sini kita next. Oh, diklik dulu. Diklik, kita pilih ya, pilih, kemudian kita next. Oke, setelah kita next kan, kemudian kita tutup. Oh ya, satu lagi, kuota untuk pembuatan soal di menggunakan Google Form ini ternyata dibatasi ya, yang menggunakan timer ini dibatasi kalau tidak salah 100 ya. Ini saya sudah menggunakan 90 sudah menggunakan 1, kemudian kuotanya ada 99. Oke, sehingga saya masih punya kuota 98. Oke, berarti ada 99 ya. Oke, intinya seperti itu. Jadi dalam waktu 1 bulan ya, dalam waktu 1 bulan. Kemudian kita tutup saja. Nah, di sini ada alamat email yang sebagai pancingan itu. Kemudian di sini ada copy URL. Nah, copy URL ini yang nantinya kita bagi ke siswa kita. Yaitu bisa digunakan untuk beberapa siswa. Nah, caranya untuk melihat bagaimana hasilnya, kita buka browser baru. Ya, kemudian ini ya, copy URL. Kemudian di sini kita klikkan Ctrl V ya. Kemudian enter. Oke, kemudian kita open the form. Diklik bagian open the form. Nah, di sini kita sudah muncul bagian timernya sehingga pas ya 60 menit ya. Oke, demikian video dari saya bagaimana cara membuat timer di Google Form kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.